Are you using good English? Apakah kamu menggunakan bahasa Inggris yang tepat? Most common errors English learners make when learning English language. 6 kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pelajar bahasa Inggris. Cek apakah kamu sering melakukannya. First, using to be plus verb 1. Kesalahan pertama yang sering terjadi adalah menggunakan to be diikuti kata kerja pertama. For example, I am go to school. This is wrong. She is come to my house. This is also wrong. Kedua kalimat tersebut di atas adalah salah. Why? This is the reason. Ini adalah alasannya. Verb 1 should not use to be. Kata kerja pertama tidak seharusnya didahului dengan to be. Kalimat di atas seharusnya I go to school, she comes to my house. Or, if we want to use the to be, atau jika kita ingin menggunakan to be should be followed by verb ing. Maka kata kerja yang digunakan haruslah berbentuk verb ing. I am going to school, she is coming to my house. Ini adalah kesalahan pertama yang sering terjadi ketika kita belajar bahasa Inggris. Maka jangan diulangi kesalahan yang sama ya teman-teman. Kata kerja pertama tidak boleh didahului dengan to be. Jika kita menggunakan to be, maka kata kerjanya dibentuk ke dalam bentuk verb ing. Second, the use of adjective with ed or ing. Kesalahan kedua yang sering terjadi adalah penggunaan adjektif ed dan adjektif ing. Sering sekali kita menyatakan perasaan kita dengan menggunakan kata sifat yang salah, yaitu menggunakan kata sifat yang berakhiran ing. For example, I am boring. Let's go for a walk. This is a wrong sentence. She is interesting in arts. This is also wrong. To show what we feel about something, we should use adjective with ed. Ketika kita ingin menyatakan perasaan, kita seharusnya menggunakan adjektif yang berakhiran ed. Maka kalimat di atas seharusnya I am bored. Let's go for a walk. Saya merasa bosan. Ayo kita pergi jalan-jalan. She is interested in arts. Dia tertarik dalam kesenian. Pada kedua kalimat ini kita menyatakan perasaan yaitu merasa bosan dan merasa tertarik. Maka kata sifat yang seharusnya digunakan adalah kata sifat yang berakhiran ed. While to show a quality of something, we use adjective with ing. Sebaliknya, jika kita ingin mengungkapkan kualitas suatu benda, maka adjektif yang digunakan adalah adjektif yang berakhiran ing. For example, this is such a boring movie. Ini sungguh film yang membosankan. Arts is very interesting. Kesenian itu sangat menarik. In these sentences, we talk about the quality of the movie and the quality of arts. Pada kalimat ini kita membahas kualitas film dan kualitas kesenian. Film itu membosankan dan kesenian itu menarik. So remember everyone, if you want to show your feeling, use adjective with ed. And when you want to show the quality of something, use the adjective with ing. Third, the use of modal followed by preposition to. Kesalahan ketiga yang sering terjadi ketika kita belajar bahasa Inggris adalah menggunakan preposition to setelah modal. Example, they will to come to my house. This is wrong. She must to return the books. This is also wrong. Modal should be followed by verb 1 without preposition to. Seharusnya modal langsung diikuti dengan kata kerja pertama tanpa menggunakan preposition to. So, the above sentence should be, they will come to my house. She must return the books.
Ingat ya teman-teman, ketika kita menggunakan modal dalam kalimat bahasa Inggris, kita tidak boleh menggunakan preposition to. Setelah modal harus diikuti dengan kata kerja langsung. Fourth, subject she, he, it is only followed by verb 1 in present simple. Dalam simple present tense, terkadang kita lupa untuk menambahkan s, is, atau ies pada kata kerjanya. For example, she write a letter. This is a wrong sentence. He plays soccer. This is also wrong. In simple present tense, subject she, he, it should be followed by verb 1 plus s, es, or ies. Ketika di dalam simple present tense, subject she, he, it merupakan third singular person. Oleh sebab itu, kata kerjanya seharusnya ditambahkan s, es, atau ies, sesuai dengan rumusnya. The above sentence should be, kalimat di atas seharusnya menjadi, she writes a letter, he plays soccer. Fifth, using only subject plus verb 1 without auxiliary verb when asking question. Kesalahan kelima yang sering kita lakukan adalah ketika kita menanyakan suatu pertanyaan, kita hanya menggunakan subjek diikuti verb 1 tanpa menggunakan kata kerja bantu. For example, you like coffee? This is wrong sentence. Where you put my book? This is also wrong. To ask a question, we should use helping verb plus subject plus verb 1. Ketika kita ingin menanyakan pertanyaan dalam bahasa Inggris, rumus yang seharusnya dilakukan adalah helping verb ditambah subjek ditambah verb 1. Kalimat di atas seharusnya do you like coffee? Do merupakan kata kerja bantu. Where did you put my book? Did merupakan kata kerja bantu pada kalimat ini. Oke, jadi jangan lupa ya teman-teman, ketika menanyakan pertanyaan dalam bahasa Inggris, jangan lupa menggunakan auxiliary yang diikuti subjek dan verb 1. 6. Using many plus singular noun. Kesalahan keenam yang sering kita lakukan adalah menggunakan kata many yang diikuti dengan kata benda tunggal. For example, I have many friends. This is wrong. She reads many books. This is also wrong. Many should be followed by plural noun. Kata many seharusnya diikuti dengan kata benda jamak. The above sentence should be, kalimat di atas seharusnya, I have many friends. She reads many books. Oke teman-teman, itulah 6 kesalahan yang sering kita lakukan ketika kita belajar bahasa Inggris. So, hopefully, you will not do the same mistake again after watching this video. Thanks for watching and see you in the next video lesson. Are you using good English? Apakah kamu menggunakan